Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Atammasya ilal bahdat wala tansya imalur ribat. Iza kuntum umat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, setinggi puja sedalam syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Di sanalah hamba-hambanya menjalani kehidupan. Ada yang hidup dalam bersyukur dan ada pula yang hidup dalam takabur. Yang kedua, salawat berserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dialah pemimpin yang banyak merubah peradaban zaman. Dari zamannya Abu Bakar As-Siddiq hingga zamannya kakak-kakak panitia yang cantik. Dari zamannya Utsman bin Affan hingga zamannya Dewan Juri yang tampan. Dari zamannya Umar bin Khattab hingga zamannya Ana Andini yang paling top. Maka sudah sewajarnya kita untuk melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak dan semoga acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang saya hormati segenap panitia yang semangatnya luar biasa. Dan yang tentunya ana banggakan teman-teman yang dimanapun antum berada. Baiklah, ana tidak akan memperpanjang muqaddimah. Berdirinya ana di sini bukan disuruh Pak Jokowi, bukan disuruh Pak Bupati, apalagi disuruh yang namanya Bu Megawati. Tetapi berdirinya ana di sini untuk menyampaikan kata-kata yang ana patah-patah menjadi tausiah. Dan tausiah itu ana beri judul berlomba-lomba dalam kebaikan. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun wal muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat yang mempunyai kiblat yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, teman-teman pada tahu gak sih makna dari ayat ini? Makna dari ayat ini, Allah mendorong kita untuk tidak hanya berbuat baik, tetapi bersegera dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mengapa sih kita harus melakukan kebaikan? Satu, karena waktu kita yang sangat terbatas, tidak tahu kapan ajal menjemput, jangan sampai kita menunda kebaikan, karena tidak tahu esok akan diberikan kesempatan lagi. Kedua, karena kebaikan itu sangatlah luas. Tidak harus besar atau mahal. Senyum adalah kebaikan, membantu orang tua adalah kebaikan, menyapa teman dan membantu orang lain, semua itu adalah bentuk dalam kebaikan. Salah satu kisah yang menggambarkan semangat fastabiqul khairat adalah kisah Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW mengajak kaum muslim untuk bersedekah di jalan Allah, Umar pun membawa separuh hartanya. Lalu Rasul pun bertanya, "Wahai Umar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Lalu Umar pun menjawab, "Separuhnya ya Rasulullah." Kemudian datanglah Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Rasul pun bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul untuk mereka." Masya Allah, itulah contoh semangat fastabiqul khairat dari para sahabat. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana dan teman-teman yang ana banggakan, Rasulullah SAW telah bersabda, "Inda man dola ala khairin falahu misluhu ajri fa'ilihi."
Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti yang mengerjakannya. Yang artinya, jika kamu mengingatkan teman kamu untuk salat, mengingatkan untuk jujur, dan menyebarkan dakwah, maka kamu akan mendapatkan pahala seperti yang mereka kerjakan. Betul apa betul? Nah, bagaimana sih cara berlomba-lomba dalam kebaikan? 1. Jadilah yang pertama dalam berbuat baik. 2. Niatkan semua karena Allah. Jangan ingin dipuji atau viral, karena Rasul telah bersabda, "Ma innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. 3. Konsisten meskipun kecil. Saudaraku sekalian, kita jadikan hidup ini sebagai ladang untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai satu hari pun tertinggal tanpa melakukan amal soleh. Jika tidak bisa menjadi yang terbaik, maka jadilah yang terus-menerus menjadi lebih baik. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang hidupnya penuh amal dan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat Ana sampaikan. Lebih dan kurangnya Ana mohon maaf. Sebelum Ana akhiri, izinkan Ana untuk menyampaikan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita untuk menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita untuk bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.